Alhamdulillah kegiatan kita lancar semua. Inilah cara untuk kita bisa menyentuh gerbang bawah sadar kita. Yang di sana adalah ada letak harta karun pada diri kita. Nah, saat kita bisa menyentuhnya pintu bawah sadar, maka Bapak Ibu nanti akan dihujani keberlimpahan, keajaiban. Maka Bapak Ibu dengan bahagia kita tadi telah melaksanakan bacaan-bacaannya, dan insya Allah nanti keberlanjutan ada di sesi Kamis malam Jumat mendatang ya. Kita sampai jumpa ada di sana, dan besok kita akan ada berlatih ya untuk menyirami pohon-pohon LOP kita ya dengan ada MR box ya, sedekah MR box yang kemudian dibagikan minggu ini 130 box gitu ya. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu itu ikut kontribusi apa tidak, saya tetap 130. Nah, saat Bapak Ibu yang ikut ambil alih, berarti Bapak Ibu terkirim ada pahala-pahalanya dari orang-orang yang menikmatinya, doa-doanya terkirim ke Bapak Ibu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya itu membooster pula keajaiban ya untuk Bapak Ibu. Dan sekarang ini kita sambut ya Bunda Pita dan Winta Nareswari yang akan memberikan materinya bagaimana kita akan istiqomah di dalam ibadah kita. Silakan Bunda Pita Nareswari dan Winda yang luar biasa, silakan Bunda. Tepuk tangannya Bapak Ibu semua, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Silakan. Susah, luar biasa dahsyat ya. Teman-teman masih semangat sampai jam ya kurang lebih 30 menit atau 40 menit nanti. Semangat. Masih pagi Bunda, masih pagi. Siap semangatnya Bunda. Apakah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Jai. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya pada malam hari ini masih stay strong untuk belajar adalah orang-orang yang senantiasa dimudahkan meraih keajaibannya. Saya doakan ayah bunda yang masih ada di dalam ruangan ini ya semuanya mendapatkan kesehatan yang paripurna, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia, Bapak Ibu rezekinya selalu senantiasa mudah dan dilancarkan dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin. Semuanya bisa mengumrahkan secara ajaib, haji dan mengajikan secara ajaib, memiliki macam aset termasuk aset insya Allah 10.000 dinar semuanya masing-masing di tangan. Amin. Berapa miliar itu Bunda Dina? Bunda Dina Bunda Pita. Bermiliar-miliar. Ya, dan insya Allah nanti kita wafat husnul hatimah masuk surga bersama dengan Rasul. Amin. Mati Allah ya, kita akan belajar ya tadi setelah Bunda Susan memaparkan bagaimana doa itu ya dan efeknya bagaimana dengan spiritual materi harus terjaga. Nah, saya akan memaparkan bagaimana cara istiqomahnya ya. Karena hal yang praktek yang paling tidak mudah adalah praktek untuk istiqomah. Ya, istiqomah itu apa sih? Konsisten ya. Terus aja jalan meskipun ada badai, meskipun ada persoalan gitu ya, meskipun ada tantangan, rintangan setiap hari, tapi kita terus konsisten melaksanakannya. Seperti kita konsisten makan. Iya enggak? Setiap hari kita konsisten makan enggak Bapak Ibu semuanya? Ya. Si aja kita konsisten ya, masa mau ngasih makan ruhnya kita nggak mau konsisten gitu kan. Nah, untuk itu saya izin share screen bagaimana sih cara konsisten supaya kita ini mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Dan dalam menuju prakteknya itu senantiasa yang di antara kita mengartikan akidah adalah sebuah tindakan atau tingkah laku, padahal secara harfiah, secara tata bahasa akidah itu bukan tingkah laku. Akidah itu adalah sebuah ikatan ya, artinya adalah ikatan. Bahasa Indonesianya akidah adalah ikatan. Nah, kalau tingkah laku atau tindakan itu berkaitan dengan akhlak, beda akhlak dengan akidah. Kalau akhlak itu kita jalankan sebagai sikap kita sehari-hari, sedangkan akidah ini adalah sebuah ikatan atau fondasi gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sudah mengakui Allah sebagai Rabb-nya, maka harus mau terikat dengan prinsip yang telah digariskan olehnya. Ibarat bangunan, akidah adalah fondasinya, sehingga luasnya bangunan akan berdiri sesuai dengan fondasinya.
Jadi begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya mengharapkan sebuah keajaiban yang besar, ya, Bapak Ibu mau nggak keajaiban misalnya dapat umroh secara gratis kayak Pak Ismail, kemudian mendapatkan ya kejutan, ya kejutannya apa? Dikasih rumah misalnya oleh orang lain, tapi sebenarnya rumah itu dari Allah secara tiba-tiba, atau mungkin dapat rezeki, ya rezeki lunas amanah tiba-tiba, ya diputihkan oleh bank. Itu rezeki besar atau rezeki yang biasa aja Bapak Ibu? Besar. Rezeki yang Nah, ketika kita mau rezeki yang besar, rumah yang besar, pasti dong kita bangun fondasi rumahnya yang lebih besar lagi, gitu kan? Ibaratnya yang kita sering dengar gitu, Bunda Susan sering ucapkan, Pak Nas sering ucapkan, dan saya sering ingatkan juga buat Bapak Ibu bahwa kalau ingin rezeki yang besar, maka siapkan ya penampung yang besar, gitu. Apa penampung yang besar itu? Yaitu kapasitas diri kita, gitu. Kalau mau nadain apa namanya, kalau orang dia bilang nadai, kalau bahasa Indonesianya berarti menampung, ya menampung air hujan, ya kalau mau menampung air hujan tentunya misalnya Bapak Ibu butuh 1 ember, maka ember yang disiapkan adalah ember kecil, ember biasa. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen air hujannya itu didapatkan lebih banyak lagi, biasanya kalau orang-orang zaman dahulu itu air hujan ditampung, ya bikin penampungan di halaman rumah atau menyiapkan ember-ember gitu. Saya sendiri kurang tahu gitu, kalau kakek nenek saya itu dulu sering air hujan itu diwadain gitu, diwadain dalam ember yang besar gitu. Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Nah, ember yang besar-besar itu di depan rumah. Nah, fungsinya apa? Kadang-kadang ini buat nyiramin kembang atau buat apa gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kapasitas diri kita, yaitu fondasinya kita. Sebuah bangunan bisa berdiri kokoh manakala fondasinya kuat. Tetapi kalau bangunannya cepat ambruk, yaitu berarti yang perlu diteliti adalah fondasinya. Ya, fondasinya berarti tidak kuat alias lemah gitu ya. Kemudian ada persoalan. Nah, kebanyakan dari kita itu males. Enggak, ya sering merasakan nggak gitu bahwa kita izin gitu ya, ketika mau ibadah ya ada aja tantangannya itu ya. Misalnya udah sholat aja, ibu-ibu kebanyakan ingat gitu, aduh ini kan musim hujan, jemuran saya di depan sekarang padahal lagi mendung gitu. Akhirnya ingatnya jemuran gitu kan, nggak ingat padahal kita sedang sholat. Nah, ini adalah tanda-tanda hati yang belum istiqomah, ya hati yang belum konsisten dalam melakukan ibadah, karena masih ingat hal-hal yang duniawi, bukan ingat kepada tujuan akhirat gitu. Kalau sahabat-sahabat zaman dulu saat zaman Rasulullah itu kalau sudah sholat udah nggak ingat apa-apa di dunia gitu ya, nggak ingat apa-apa di dunia. Bahkan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abu Thalib itu pernah suatu ketika saat perang gitu ya, dia tertusuk panah gitu, tertancap di punggungnya, kena cep gitu panahnya. Setelah itu kan sahabatnya berusaha kan, alinya masih hidup tapi panahnya masih nancep di punggung. Terus pengennya istilahnya mengangkat gitu karena alinya kesakitan, nggak tega gitu, tapi nggak bisa diambil panah itu. Ya, setiap kali mau diambil alinya langsung teriak, aduh gitu, jangan diambil dulu, sakit banget gitu. Nah, akhirnya Ali mempunyai keputusan atau siasat, sudah tolong ya, jangan istilahnya diambil paksa, karena dia merasa sakit sekali, nggak kuat banget gitu ya untuk panahnya ini supaya lekas tercabut gitu. Saya mending sholat dulu. Nah, coba saat ketika saya sholat, kamu semua yang ada di belakang saya mencabut panah yang nancep di belakang saya pelan-pelan gitu. Nah, setelah itu Ali sholat gitu, dilaksanakanlah perintah Ali oleh sahabat-sahabatnya, begitu dicabut. Padahal masih sama ya, kekuatan mencabutnya seperti saat Ali masih sadar tadi, tidak sholat tadi, kondisi yang tidak sholat. Tapi pada saat sholat Ali diam saja gitu, tidak merasa kesakitan atau ketakutan dan lain sebagainya. Kok bisa gitu, sahabatnya merasa kok bisa gitu. Nah, setelah selesai sholat, sahabatnya nanya, wahai Ali, apakah yang kami lakukan tadi waktu mencabut panah yang nancep di punggung kamu itu nggak sakit gitu ya? Tidak, saya tidak merasakan apapun. Kenapa bisa begitu? Padahal saat kamu belum sholat, ya, kamu merasakan kesakitan dan ketakutan yang luar biasa, gitu, karena takut nanti kulitnya bertambah, gitu, lukanya dan lain sebagainya. Karena yang saya ingat adalah Rob tuh, bahwa
kalau udah memang takdirku untuk mati, ya udah nggak apa-apa lah, pedoman panah yang ada di punggungku, saya akan mati sesuai dengan kehendak Tuhan, Bu, gitu kan. Luar biasa di sini gitu. Ali tidak mementingkan lagi rasa sakitnya yang ada di dunia. Yang penting dia bahagia bisa ketemu dengan Robnya jika memang saat itu aja. Oh, keren. Ditunggu ya teman-teman. Ya Bunda. Bunda kita ada ini situasi sinyal. Sinyal karena ada hujan ya. Baik, saya lanjut ya. Tadi kekenangan. Ya, silakan lanjut Bunda. Iya. Oke, sudah tampak tampilan layarnya? Belum. Sudah. Sudah. Ya, karena memang musim-musim cuaca yang indah seperti ini, untuk jaringan sinyal juga ikutan indah, keren ya, luar biasa. Ya, saya lanjutkan tadi untuk urusan akidah gitu ya. Kalau kita merasa punya keterikatan kepada Allah yang kuat, maka untuk urusan apapun segalanya akan dimudahkan, dilancarkan gitu. Maka untuk urusan ini, sahabat semua, yang perlu dilakukan adalah ya untuk perlu memperkuat hati, lisan, ya, dan perjuangan untuk konsisten. Ya, konsisten itu perlu diperjuangkan, karena kalau tidak mau diperjuangkan akan tidak mudah. Ya, ada sebuah ayat ya dalam surat Hud ayat yang ke-109 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala taqu fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'hum min qabli wa inna la muwaffuhum nasibahum ghaira mahfuz. Maka jangan jadikan engkau, wahai Muhammad, ragu-ragu tentang kebatilan apa yang mereka sembah. Mereka tiada lain hanya menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu. Kami pasti akan menyempurnakan balasan mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Ini ayat azab, ya, ayat peringatan. Peringatan buat siapa? Gitu. Peringatan buat orang-orang yang merasa ragu, tidak mau menguatkan, mengikat diri ke Allahnya, ya, tidak membuat ikatan yang baik kepada Allah, tidak membuat fondasi yang baik kepada Allah. Maka dia termasuk orang-orang yang ragu gitu, dan termasuk orang-orang yang batil. Mereka nggak mau, makanya ini ancaman juga gitu. Ayat ini merupakan ayat ancaman ya. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu, berarti tidak menauhidkan Allah gitu. Makanya Allah mengancam di surat ini ya, kami pasti menyempurnakan balasan orang-orang yang tidak mau bertauhid, ya, bertauhid, tidak mau mengikat, tidak mau membuat akidah yang kepada Allah ya, maka akan disempurnakan balasannya tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, ini ngeri banget gitu ya. Peringatan dari Allah supaya manusia ini bisa mau memperjuangkan konsistensi diri dalam memelihara akidahnya dengan cara bagaimana memperkuat hati, lisan, dan terus berjuang gitu ya. Berjuang, kalau sudah ajaib juga tetap berjuang gitu. Nah, ini jenis-jenis istiqomah. Akidah erat kaitannya dengan istiqomah. Mengapa? Nah, istiqomah itu kan konsisten. Mana bisa fondasi itu akan terus kuat manakala tidak ada konsistennya dari dalam diri kita gitu. Lalu apa yang harus kita siapkan supaya istiqomah ini senantiasa mengiringi akidah? Yang pertama, istiqomahkan hati, Bapak Ibu. Hati itu adalah pemimpin dari seluruh organ tubuh. Bila hati tidak istiqomah, maka seluruh tubuhnya akan mengikutinya. Ya. Hati adalah cermin gambaran dari realitas. Kalau Bapak Ibu
mau ajaib, maka harus memiliki hati yang sejuk, hati yang damai, hati yang lapang, ya. Nah, ciri-ciri hati yang demikian bisa membawa keajaiban besar. Kalau misalnya diingatkan aja udah baper gitu kan, terus kemudian dikasih saran atau masukan gitu masih garis kebenaran, nggak kok, saya merasa saya baik-baik aja kok gitu kan. Jadi Bapak Ibu gitu, misalnya ya ini yang contoh yang paling sederhana. Di privat RFFLOP itu ada sedekah gitu, ada donasi untuk masuk ke privat RFFLOP. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melatih jiwa-jiwa yang ikhlas memberi gitu ya. Kemarin saya pernah bilang ikhlas adalah perkara memberi, sedangkan ridho adalah perkara menerima gitu kan. Memberi apa? Memberikan harta yang sudah dikasihkan oleh Allah, dinafkahkan kembali ke jalan Allah ya. Itu namanya proses ikhlas, terutama untuk proses sedekahnya. Nah, ketika hati kita merasa lapang ya, ketika hati kita merasa lapang, merasa bahagia dalam memberi gitu, maka ya kesejukan akan terasa. Nah, kesejukan akan terasa, inilah yang akan membawa keajaiban besar. Jangan memberi ketika hati tidak ikhlas gitu. Tidak ikhlas maksudnya bagaimana ya, tidak mau memberi. Saat kondisi tidak mau memberi, nggak usah ngasih aja deh gitu. Misalnya ditagih perpanjangan ya, ditagih perpanjangan sama Bunda Dina gitu. Ini contoh ya, saya hanya mencontohkan. Kemudian aduh kan masih ada batas waktunya, saya kemarin transfernya tanggal sekian, tapi Bunda Dina kok pekan ini 3 hari sebelum tanggal penagihan, kenapa udah itu nagih duluan gitu kan. Nah, ini adalah perkara ya yang kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang kita tidak bisa untuk merelakan. Kalau tidak bisa merelakan, ya berarti kan namanya melekat gitu. Nah, jadi ini tidak mudah, memang tidak mudah. Mengapa pembelajaran MR itu ada yang berbayar, ada yang gratis? Mengapa? Ya, yang berbayar tujuannya itu tadi, 1, melatih keikhlasan, 2, melatih supaya Bapak Ibu tidak mencintai rezeki yang gratisan. Walaupun kami sebenarnya setiap hari itu ngasih gratisan buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya apa? Bunda Susan ya, di grup ya, kemudian booster tahajud, kemudian ada afirmasinya, kemudian kami ya ada live TikTok, ada kemudian YouTube-nya ya, rekaman-rekaman YouTube di RFFLOP itu kita buat ya untuk di-share ke umum. Ada yang di-share ke umum, ada yang memang khusus untuk teman-teman semuanya. Karena kita memuliakan ya, karena teman-teman sudah berdonasi, kita memuliakan teman-teman semuanya. Misalnya apa yang di privat, kalau yang amalan-amalan, misalnya zikir-zikir ya, kemudian wirid-wirid, tolong tidak disebarkan link YouTube-nya keluar. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak belajar RFFLOP, mereka pahamnya itu kan ranah kuantumnya sangat-sangat dalam ya. Kalau orang yang hanya mau rezeki gratis ya, mengamalkan ranah kuantum tanpa diikuti pembelajaran yang konsisten dan rutin, nggak mudah, benar-benar nggak mudah ya. Contoh aja saya ya, saat saya belum mengikuti pembelajaran MR yang berbayar ya, saya mengikuti Telegramnya Pak Nas, saya mengikuti YouTube-nya Pak Nas, tapi saya nggak paham. Meskipun saya tahu itu ilmunya adalah harus begini, tapi dalam praktek saya nggak ada yang bimbing. Saya mau tanya siapa, bingung gitu kan. Meskipun ada CTMR, kadang CTMR itu nggak luas pengajarannya, benar. Bukan kami membanding-bandingkan diri kami dengan CTMR lain ya. Karena CTMR sekarang pertumbuhan CTMR saja gitu sudah sampai 700 lebih ya alumni CTMR. Ada dari batch 1 dan terakhir sampai batch 9 gitu ya, batch 9 yang terakhir. Nah, dari 700 orang itu ya, yang masuk ke grup itu hanya 500 CTMR yang sekarang, yang 200 sudah entah gitu. Nah, dari yang 500 ini aktif gitu. Nah, yang 500 itu ada yang bikin pelatihan, ada yang mensupport dari belakang. Nah, mereka memiliki peran-peran yang berbeda-beda gitu. Nah, kami mengambil peran untuk yang di depan. Support yang di belakangnya adalah tim kami gitu. Nah, beda-beda gitu. Tujuannya apa? Kita ingin membawa keajaiban yang lebih besar lagi kepada teman-teman semuanya gitu. Ini gambarannya. Nah, manakala teman-teman itu aktif belajar dibandingkan orang-orang yang nggak mau belajar, misalnya orang-orang yang di grup reguler deh gitu ya, itu beda meskipun mereka mendapatkan rezeki yang gratis ya. Meskipun mereka
akan mendapatkan keajaiban. Tapi dibandingkan dengan teman-teman yang privat RFFLOP atau mungkin CTMR yang terus mengikuti ya grupnya panas, itu beda gitu. Tetap ada perbedaannya. Ya nggak mungkin dong orang yang masuk kelas ibaratnya sekolah ya, orang masuk kelas setiap hari dengan orang yang sering bolos gitu kan. Ya, itulah tujuan dari keistiqomahan hati. Maka ketika hati kita sejuk, hati kita damai, hati kita lapang, diingatkan juga bahagia aja, nggak nyolot, nggak baper, nggak garis kebenaran, maka itulah ciri hati yang membawa keajaiban. Gitu. Nah, kemudian yang kedua apa? Jenis istiqomah lisan. Lisan ini juga cerminan dari isi hati. Ya. Dan manakala seseorang ya mengucapkannya kata-kata lisannya itu senantiasa bermanfaat, pasti kita lihat, oh ini orangnya baik, karena ngomongnya juga selalu baik-baik. Tapi kalau orang ngomongnya kasar ya, banyak kata-kata hewan-hewan keluar gitu, apakah orang itu termasuk orang yang baik? Kan sudah kelihatan, disiplin katanya juga nggak ada. Maka keistiqomahan lisan ini berbanding lurus dengan keistiqomahan hati. Manakala orang ngomongnya udah disiplin kata, pasti cerminan dari hati orang itu gitu, bisa membawa kesejukan bagi orang lain ya. Teman-teman bisa membedakan itu di luar sana, mana yang preman, mana yang ustadz gitu kan, ngomongnya tata keramanya bagaimana, itu kelihatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan akidah, ikatan ya. Ikatan akidah itu ada di istiqomah hati, istiqomah lisan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah istiqomah akhlak. Nah, istiqomah akhlak adalah konsekuensi dari keislaman yang kita nyatakan. Kita kan setiap hari dalam salat ya selalu mengucapkan syahadat. Saat apa? Tahiyat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap saat kita salat mengucapkan itu. Harusnya dari ucapan kita itu harusnya ada konsekuensi pertanggungjawabannya. Ya. Islamnya itu harus benar. Disadari atau tidak disadari, kita harusnya sadar bahwa kita sudah menyatakan diri Tuhanku adalah Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi nggak semua orang bisa ya, tidak semua orang bisa, karena memang sudah menjadi ketetapannya Allah. Ketetapannya Allah itu yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi, bahwa surga itu diperuntukkan untuk kaum yang beriman, sedangkan neraka bebas gitu kan. Nah, neraka sendiri perbandingan penduduk neraka dengan penduduk surga sudah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Ya, bahwa suatu hari nanti, ya, suatu saat nanti saat kita berada di surga dan di neraka, neraka itu lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang yang masuk ke surga. Kenapa bisa demikian? Karena penduduk surga itu sifatnya adalah orang-orang yang konsisten. Nah, sedangkan orang-orang yang ada di neraka, ya yang dikasih tahu garis kebenaran, mudah baper, mudah marah-marah, gitu, tidak menjaga spiritual matter. Ya, walaupun tidak semua orang gitu seperti itu. Misalnya ada kaum muslim, ya kaum muslim yang masuk ke neraka lebih dulu. Semua umat Islam itu dijamin masuk surga, meskipun kebaikannya sebesar biji jarum. Tapi ya sedijamin apapun, kalau masuk ke neraka, nyicipin neraka ya nggak enak lah. Kita dipanggang di api gitu. Ya jangan sampai nggak usah nyicipin neraka, maunya ya langsung masuk aja dihisap, masuk ke surga. Mau nggak Bapak Ibu masuk surga tanpa dihisap? Mau ya? Coba siapa yang mau berkumpul dengan Rasulullah masuk surga tanpa dihisap, angkat tangannya. Iya, nah inilah proses konsistensi ya istiqomah akhlaknya. Maka untuk keistiqomahan akhlak ini ya, untuk keistiqomahan akhlak ini kita nggak bisa jalan sendirian. Ya, nggak bisa jalan sendirian karena kita butuh seseorang yang senantiasa mengingatkan, senantiasa memberikan nasihat. Siapa itu? Pembimbingnya. Dan siapa lagi itu? Komunitasnya. Siapa lagi itu? Orang-orang yang baik yang ada di sekitarnya. Ya kan? Kalau misalnya kan kita bergaul sehari-hari ya, nggak tahu kumpul gitu kan, ibu-ibu RT rapat PKK gitu kan, ibu RT rapat PKK atau arisan PKK ya. Ketemu lagi, halo Ibu Rahanatul, hari ini apa kabarnya? Baik Bu.
tahu nggak itu bukan saya kemarin beli kulkas baru. Diajak apa gosip gitu kan. Terus yang di sebelahnya nih Bunda Rosnida, Bu, kita kan di sini tujuannya arisan untuk silaturahmi kebaikan. Udah nggak usah didengerin gosipnya. Nah ini yang mengingatkan kebaikan gitu. Gitu ya. Kadang-kadang kita senang tuh. Oh iya wah, ikut ya karena terbawa energi. Itu ya, setiap kali kita dekat dengan orang yang marah-marah, pasti kita bawaannya pengennya apa, Bapak Ibu? Bisa nggak kita di depannya orang marah-marah, kitanya senyum gitu. Maaf, Bapak jangan marah Bapak gitu. Ibu yang salah Bapak. Bisa nggak? Ya sebelum belajar MR, sebelum kenal MR bisa nggak kita praktek itu? Nggak bisa gitu. Kita belum bisa wow keren gitu kan? Kita pasti ada. Suamiku kok ngomel-ngomel mulu. Padahal kan aku capek di rumah, udah bersihin ini, bersihin itu, gitu kan, ngurus anak-anak. Kadang seperti itu kan. Nah, inilah kita butuh seseorang untuk senantiasa mengingatkan supaya apa, akhlak kita itu terarah gitu ya, nggak kemana-mana. Nah, maka berjuanglah kita. Rasulullah ditugaskan Allah sebagai penyempurna agama di dunia, dan beliau menunjukkan hasil yang gemilang sehingga jejaknya masih terasa sampai saat ini, bahkan sampai kiamat. Nah, maka kita juga harus berjuang sebagaimana beliau dan para sahabatnya berjuang. Apapun kondisi yang kita hadapi saat sekarang, maka carilah pengikut, cari follower Bapak Ibu. Bagaimana Rasul memiliki pengikut, jumlahnya setiap hari pengikutnya itu harus nambah. Bapak Ibu semuanya pernah nggak ngecek kontak HP kita masing-masing, WA-nya dibuka, ada berapa kontak di sana? Itulah followernya kita, gitu ya. HP itu memiliki follower di WA, ya WA itu memiliki follower, nggak hanya Facebook, nggak hanya TikTok, nggak hanya X atau YouTube ya. Di WA pun kita harus punya follower. Ya, bagaimana teman kita mengikuti kita, kemudian berkomunikasi dengan kita sehari-hari, itulah follower kita. Ya, kalau Rasul nggak butuh HP, gitu. Rasul langsung memiliki follower gitu, tanpa HP sampai saat ini. Padahal Rasulnya sudah tiada, tapi followernya masih ada, gitu kan. Seperti hartanya siapa? Utsman bin Affan, orangnya sudah meninggal, tapi rekeningnya masih hidup. Nah, Rasulullah juga begitu, orangnya sudah meninggal tapi followernya masih hidup ya, ribuan tahun kemudian. Bayangkan gitu kan ya, umat Islam yang saat ini ada pasti mengenal sosok Nabi Muhammad. Coba disuruh cerita di anak PAUD, kamu kenal nggak Nabi Muhammad siapa? Tahu, itu kan nabinya umat Islam, pasti jawabnya seperti itu kan ya. Luar biasa ya, di follow sama anak kecil sekalipun gitu Nabi Muhammad. Maka ya Bapak Ibu harus menargetkan diri, kalau ingin keajaibannya double ya, perbesar kapasitas silaturahmi gitu ya. Silaturahminya ditambahin, grup privat RFF LOP terbuka untuk Bapak Ibu semuanya, boleh saling japrian, kenalan ya. Bunda Rohanatun boleh japri Bunda Rosnidar boleh japri Pak Ashari, japri Pak Edi Subadi gitu kan. Silakan, halo nama saya Rosnidar, halo nama saya Bunda Komsa gitu. Kita satu grup privat RFF LOP, yuk saling save kontak yuk, biar jadi saling mengikuti gitu. Siapa tahu dari ya saling mengikuti lah itu nanti kita bisa mengembangkan usaha bareng-bareng. Siapa tahu nanti buka bisnis bareng, bisnisnya bunyinya kayak gini, usaha bersama ya, Besti RFF LOP. Boleh juga kan idenya, ini nggak apa-apa, yang penting jangan minta sumbangan ya Bapak Ibu. Kami dari yayasan. Ya kan banyak kan ada nggak gitu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih meminta sumbangan, tapi tujuannya harus jelas, pertanggungjawabannya harus jelas gitu. Kemudian yayasannya juga harus jelas, bisa dipertanggungjawabkan apa enggak ya. Kalau donasi MR box bisa dipertanggungjawabkan, bisa gitu kan, jelas banget milik magnet rezeki. Setiap hari juga dia ngasih istilahnya kebaikan kan di MR gitu kan, setiap MR-nya ngasih kebaikan gitu kan. Kalau donasi-donasi yang mohon maaf anak yatim, kemudian ada fakir miskin, duafa, tiba-tiba minta sumbangan pondok pesantren gitu, mereka bisa nggak mempertanggungjawabkannya? Apa yang mereka minta dari kita, ada nggak gitu pelaporannya, ada nggak kita dimasukin grupnya, ada nggak kita dikasih ilmunya dari mereka? Kan enggak.
mereka hanya maunya keenakan gitu ya, istilahnya minta hubungan atau minta sumbangan sepihak, betul. Mereka sumbangan-sumbangan yang demikian itu tidak diperizinkan ya, tidak sesuai dengan syariat karena tidak ada pertanggungjawabannya yang di share ya ke masyarakat itu seperti apa. Nah ini hati-hati sebenarnya, seharusnya ya mereka yang mengikuti, mereka yayasan-yayasan yang ada di grup kami gitu ya, mereka itu harusnya pulang dulu ke saya, ke Bunda Susan sebagai adminnya, terus saya mau silaturahmi. Nah, ketika mereka mau minta nomor-nomor Bapak Ibu semuanya ya untuk dimintai donasi, harusnya mereka mau membagi apa ilmu yang mereka punya ke kita. Harusnya juga gitu, ada take and give, jangan maunya ambil tapi nggak mau memberi. Mereka sama aja dengan hal yang batil gitu. Nah ini yang tidak diizinkan dalam Al-Quran, meminta-minta yang seperti ini. Karena nanti di akhirat nanti ada satu golongan yang dibangkitkan ya saat hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar sebagai golongan orang yang ada muka tapi nggak ada dagingnya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka adalah orang-orang yang suka meminta-minta. Gitu. Maka minta-minta itu dalam magnet rezeki adalah termasuk perisai ya, kaitannya dengan materi rezeki gratis. Maunya meminta terus tapi mereka nggak mau memberi, maka tangannya gegem seperti ini. Kalau tangannya gegem otomatis hatinya keras Bapak Ibu, gitu kan, nggak mau melepas, nggak mau kemelekatannya masih terus ada, mereka nggak mau melepas. Maka itu gitu, garis kebenarannya insya Allah ya tinggi banget gitu. Kadang-kadang kalau diingatkan, kamu jangan minta-minta dong di grup saya, kalau kamu mau minta-minta harusnya belajar MR dulu biar paham gitu. Kan saya ini tujuannya kebaikan, buat ini anak pesantren, buat ini lah, itu bisa dipertanggungjawabkan nggak laporannya. Saya sering kali kayak gitu, ya bisa-bisa aja. Terus apa yang bisa kamu beri dari orang-orang sudah kamu mintai itu? Nggak dijawab, kabur gitu. Nah, jadi hati-hatinya itu ya, enggak. Boleh saja kita menyumbang, tapi harus jelas peruntukannya siapa dan target yang kita sumbang itu siapa, gitu kan. Benar atau fiktif. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang sabar dan tegar. Ya, pasang surutnya dalam kehidupan kita itu adalah hal yang biasa. Ya, persoalan itu pasti senantiasa hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya ini tadi pagi sebenarnya saya mau kirim ya afirmasi absen. Ya udah nanti sampai di sekolah tiba-tiba nggak ingat lagi, sampai siang udah susah udah kirim duluan gitu. Karena pagi-pagi ya itu waktu kan terasa sangat cepat gitu. Habis sholat tahajud kemudian subuh, habis subuh kan saya biasa meditasi gitu ya, diajarkan yang Bunda Susan afirmasi dan lain sebagainya. Jam 6 gitu harus siap-siap sendiri, nyiapin anak terus makan sarapan dan lain sebagainya gitu. Pengen pegang HP kadang nggak sempat kepegang gitu. Akhir-akhir ini seperti itu. Begitu sampai di sekolahan tadi anak buah, Bu ini Bu tolong ada bantuan operasional sekolah, apa yang harus kami rubah, apa yang harus gitu. Emang belum nggak bisa ya, ini plafonnya masih ada yang kosong gitu. Bu saya udah pusing, ya udahlah saya yang kerjain. Kayaknya ngalah gitu. Akhirnya tugas bendahara bos kayak ambil alih gitu kan ya. Nah seperti itulah kadang-kadang ya persoalan-persoalan yang muncul. Yang penting apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang hadir, kita harus tetap wow keren gitu ya, bahagia senantiasa. Seperti apa gitu bahagia yang muncul? Ketika bahagia kita bisa munculkan, maka itu tanda keistiqomahan hati sudah mulai ada. Nah supaya hati kita tidak berpaling hanya kepada Allah saja kita menuju. Nah, maka doanya teman-teman masih ingat nggak yang diajarkan Bunda Susan? Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Boleh dicatat ya. Ya, yang bunyinya kayak gini. Mudah-mudahan udah pada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Silakan dicatat dulu. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ya, ini adalah surat atau ayat yang bisa kita jadikan doa supaya hati kita takkan berpaling. Ya, kayak lagu ya. Takkan berpaling darimu. Ya, kayak gitu ya, ayah ibu semuanya. Nah, ini silahkan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam doa sehari-hari kita, dalam selesai sholat, supaya bisa menjadi fondasi atau akidah perjalanan sehari-hari. Ya, lanjut. Cara istiqomah dalam akidah ini ada beberapa poin ya, poinnya ada 7 poin. Yang pertama ya, ketika Bapak Ibu mau istiqomah selalu ya, pahami dengan benar.
memahami tentang akidah itu secara apa, secara mendalam, dengan cara apa, membaca kitab-kitab atau membaca buku atau mengikuti pengajian, gitu ya. Itu bisa kita gunakan untuk memperkuat pemahaman. Kemudian yang kedua, doa yang konsisten. Doa, nah, doanya yang konsisten apa tadi? Tadi doanya apa? Bunda Susan sudah menjelaskan apa tadi di awal, gitu. Diingat-ingat. Maka berdoalah kepada Allah, akan diberikan keteguhan hati. Tadi doanya tadi ya, yang Robbana la tuzigh qulubana, supaya kita diberikan keteguhan hati, istiqomah dalam iman. Karena senjatanya orang mukmin hanya dari doa, ya. Doa itu harus terpancar, harus diucapkan. Dan teman-teman kalau pakai doa pakai bahasa Arab harus ngerti artinya, ya. Harus ngerti artinya supaya apa, pancarannya itu selaras di energinya. Gitu kan. Alam semesta nangkep, oh ini Bunda Rohana kan maunya ini, tek tangkap semua, tangkap ya. Terus istiqomah lagi, berjuang, ya, berjuang dalam hal apa, ibadahnya, naikin terus energinya, terus konsisten, nanti lama-lama dapat. Karena level keajaiban itu tinggi, ya, level keajaiban itu tinggi, bukan rendah. Kalau rendah mah gampang gitu ya. Nah, level keajaiban itu harus didapat dengan perjuangan. Perjuangannya apa? Tadi konsisten, amalkan ilmu, jurus-jurus mana rezekinya, gitu, senantiasa berkomunitas. Dan tolong ya, kalau pas grup dibuka, diramaikan, komen. Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan saja, silahkan Bapak Ibu ramaikan. Ya, tanya-tanya apa aja deh. Ya, misalnya Ayah Ahmad punya ilmu apa nih? Ayah Ahmad punya tips untuk memijat badan supaya segar bugar, bagikan. Nah, teman-teman semuanya, pagi ini saya akan membagi tips, Pak Ahmad ya. Cara memijat supaya tidak asam lambung. Boleh tuh dibagi-bagi nih ya, karena di grup privat RFFLOP ini adalah lintas profesi, yang pegawai ada, pengusaha ada, ya, yang medis juga ada, macam-macam ya. Ada ilmu keperawatan, Bu Dokter Ika ya, Bu Dokter mau berbagi ilmu silakan. Kemudian ada Pak Ashari ya, manajemen bisnis keuangan perbankan. Wah gitu, keren-keren gitu. Sebenarnya grup privat RFFLOP saya mah merinding kalau lihat teman-teman, wih profesinya ini gitu kan. Apalagi ada yang udah nyampe di luar negeri sampai Hong Kong. Aduh, saya mah nggak kemana-mana, ke Hong Kong aja dalam mimpi. Iya, bersyukurlah teman-teman ya. Nah, apapun yang teman-teman rasakan, persoalan yang ada saat ini tetap harus disyukuri ya. Karena kita mempunyai lingkungan yang positif. Nah, ini cara istiqomah dalam akidah, lingkungannya harus positif dulu gitu. Kemudian apalagi amalan yang dirutinkan. Tadi Bunda Susan bilang, lakukan amalan ibadah secara teratur, salatnya teratur 5 waktu, membaca Al-Quran, zikirnya macam-macam gitu kan. Kita pernah belajar zikir 3A, kemudian ada zikir apa lagi gitu ya, zikir pagi petang, silakan dikonsistenkan ya. Bun, yang diajarkan Bunda Susan itu banyak banget, mana yang harus saya pilih, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Misalnya saat ini butuh uangnya banyak ya, bakar pandan, masukkan dalam dompet gitu ya, biar makin banyak uangnya gitu. Nah, inilah yang dinamakan ibadah yang konsisten ya. Membantu orang juga termasuk ibadah, menolong orang lain. Kita silaturahmi gitu, pertamanya silaturahmi lagi gitu. Bun, ini di privat RFLOP ternyata ada yang jualan roti ya. Iya, silakan gitu. Silakan bersilaturahmi, perbanyak komunitas, berbanyak follower, berbanyak kontak HP kita. Nah, karena kalau menjalin kebersamaan dalam silaturahmi kan kita memperpanjang rezeki. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kemudian apalagi tipsnya? Berikutnya adalah menghindari perbuatan yang dapat menggoyahkan iman. Ya, jauhkan diri dari hal-hal yang merusak akidah. Misalnya apa? Misalnya ya, ikut komunitas yang ternyata komunitas itu adalah flexing. Karena pemerintah Cina ya, saya baru mendengar kabar gitu ya dari TikTok barusan, Mas Hilmi Yahya, adiknya Tantowi Yahya, seorang presenter terkenal ya, bilang itu pemerintah Cina itu kalau ada orang-orang yang flexing saat ini itu pamer-pamer harta gitu ya, misalnya beli tas branded, kemudian beli HP iPhone yang model terbaru, itu langsung di take down ya, video-videonya. Jadi nggak boleh gitu memposting kemewahan. Jadi orang-orang Cina itu gitu oleh pemerintahnya ya, pemerintah Cina itu siapa presidennya, Xi Jinping. Nah, Xi Jinping itu menghendaki bahwa rakyatnya untuk bersikap
sederhana. Meskipun mereka punya, jangan dipamerkan. Kalau Indonesia masih banyak banget gitu ya, plesir, apalagi di Facebook ya. Kalau plesir gitu ya, seringnya tuh postingnya plesiran gitu, bukan posting yang kebermanfaatan gitu untuk menyampaikan ilmu atau apa. Meski mungkin kita banyak yang nge-like kalau kita postingnya adalah kegiatan pariwisata, itu banyak yang nge-like. Tapi jangan sering-sering, boleh-boleh aja sih. Kalau saya tujuannya untuk menyimpan fotonya aja sih kalau di Facebook gitu. Yang lain-lainnya enggak. Seringnya enggak saya posting. Saya sekarang postingnya di Google Drive gitu. Nah, kenapa? Karena saya enggak mau ya kalau di Facebook itu seringnya ada ain. Ain itu orang yang ngata-ngatain, berkomentar yang nggak baik. Tapi kalau teman-teman mau posting di komunitas Mahliat Rezeki boleh, tapi caption itu kata-katanya. Alhamdulillah saya dapat keajaiban Bapak Ibu semuanya. Ini bukan pamer ya. Ini adalah tujuannya adalah tahadus bin nikmat, inspirasi supaya Bapak Ibu semuanya saya doakan dapat ajaib seperti saya, boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau Bunda Rohana tuh dapat gaji yang berdolar-dolar, Bunda Yunistiana dan lain sebagainya, silakan, boleh-boleh aja gitu kan. Beda dengan orang-orang yang di luar komunitas MR ya. Tergantung captionnya, mau kita kasih caption yang baik pun kadang-kadang mereka masih komen, ih pamer ya, ih baru aja bisa ke luar negeri umroh udah dipamer-pamerin. Kadang ada yang kayak gitu ya, jadi hati-hati aja ya. Kemudian berikutnya adalah refleksi. Bagaimana cara kita istiqomah dalam akidah, yaitu dengan merefleksi diri atau muhasabah atau introspeksi ya. Apa-apa yang kurang dari dalam diri kita, apakah kita masih punya sariawan hati atau masih menjeruk nipis diri sendiri. Jeruk nipis itu overthinking ya, pikirannya berlebihan. Aduh, nanti kalau saya nggak bayar hutang, besok ada debt collector yang nagih, dia marah-marah ke saya. Padahal belum tentu debt collectornya marah-marah. Bisa jadi debt collectornya nggak datang. Kan tergantung dari rasamu. Kalau kita manggilnya udah ketakutan duluan, overthinking duluan, maka yang akan terjadi adalah itu. Karena kita yang manggil. Ya. Nah, contoh saya ada pengalaman nggak saya alami itu. Saya bimbingan tesis, saya membuat tesis untuk studi saya. Pembimbingnya itu sudah terkenal ya, pembimbing yang tidak mudah, ya tidak mudah dalam membimbing, selalu banyak nolnya. Saya udah ketakutan duluan, apalagi saya bersama dengan cuma 2 orang, teman saya juga wanita gitu, belum belajar MR juga. Nah, dia dari dia nih getarannya kenceng banget gitu, dia ketakutannya kenceng banget gitu. Kalau saya sih ya udahlah, kalau udah ketemu dia mah udah nggak apa-apa. Nah, begitu sampai ketemu dengan beliaunya, tidak di ACC. Kan bikin judul aja tidak di ACC ya, mau mulai penulisan dan penelitian tidak di ACC gitu. Saya di situ dah, Pak, saya berargumen, ini kan begini, ini kan begitu. Tidak, saya tahu kemampuan kamu lebih, kamu bisa mengeksplorasi lebih dalam lagi. Ini judul ini tidak cocok buat kamu. Waduh, emang mukaku kelihatannya kayak orang apa gitu. Saya bilang, ya udahlah, saya bersyukur gitu kan. Berarti saya harus meningkatkan kemampuan saya lagi. Mungkin ini Allah yang mau gitu. Saya judulnya ditolak gitu. Karena Allah sudah mengarahkan. Meskipun pada saat itu seketika gak ringan banget gitu. Dan pada akhirnya ya saya pamit, terima kasih Pak. Ya saya siap Pak gitu. Bisa kan ganti judulnya? Bisa, siap, saya siap. Gak. Padahal saya nggak tahu saya mau mulai dari mana. Sampai 3 hari itu, alhamdulillah baru dapat itu inspirasi hari ini. Gitu. Mudah-mudahan nanti mohon doanya supaya lancar gitu ya. Alhamdulillah, yang penting saya tekadnya adalah bisa menyelesaikan studi dengan baik. Dan ilmunya ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilmu yang berkelanjutan. Ilmu yang berkelanjutan itu seperti apa? Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Islam, mengikuti kajian, baca buku, atau mendengarkan ceramah yang berkaitan dengan akidah. Ya, jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana teman-teman bisa akidah. Nah, ini ada doa yang agak panjang ya. Doanya nanti bisa saya kirimkan di grup nanti ya. Doanya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa ato'ika rizqan thayyiban mubarakan. Allahumma innaka amarta bidu'ai wa qadaita alayya nafsaka bil istajabah wa anta la tukhlifu wa'adaka wa la tukadzibu ahadaka.
Allahumma ma ahbabta min khairin fahabibhu ilaina wa yassirhu lana wa ma karahta min syai'in fakarihhu ilaina wa janibnahu wala tunsi anna la islam ba'da is atau idana. Ya, artinya ya Allah, sesungguhnya aku meminta dari keutamaanmu dan pemberianmu rezeki yang baik lagi berkah. Ya Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk berdoa dan memutuskan atasku pengabulan doa, dan engkau zat yang tidak melanggar janji dan tidak mendustainya. Ya Allah, tidak ada kebaikan yang engkau sukai kecuali engkau jadikan kami mencintai kebaikan tersebut dan mudahkanlah kami mendapatkannya. Dan tidak ada sesuatu yang engkau benci kecuali engkau jadikan kami benci terhadap sesuatu tersebut. Jauhkanlah kami darinya dan janganlah engkau cabut dari kami keislaman kami setelah engkau berikan. Ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas atensinya, kebersamaannya sampai jam 11 malam ya. Masih terang semangat ya yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ya. Mudah-mudahan alhamdulillah sudah selesai materi kita pada malam hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membawa kebermanfaatan dan teman-teman semuanya bisa praktekkan. Monggo, yang terpenting mana-mana yang mudah silahkan diambil sesuai dengan kebutuhan. Kalau belum bisa mempraktekannya, praktekkan dulu sedikit demi sedikit langkah-langkahnya. Kalau kata pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gunung. Oke.